Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Nur Fikri. Saya berasal dari program studi pendidikan ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas UTS, pengembangan strategi pembelajaran ekonomi, yang dimana saya akan mengambil model pembelajaran problem based learning yang disusun oleh saya sendiri Ilham Nur Fikri dengan NIM 06031282328066. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah ini yang pertama yaitu Ibu Dr. Anda Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Latar belakang dari problem based learning. Model pembelajaran problem based learning atau PBL telah menjadi perhatian utama dalam dunia pendidikan, terutama dalam konteks pembelajaran masa kini. PBL mengedepankan pendekatan aktif di mana siswa dihadapkan pada masalah nyata yang mendorong mereka untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menerapkan pengetahuannya yang telah dipelajari. Dalam era informasi saat ini, kemampuan untuk memecahkan masalah dan beradaptasi dengan situasi baru sangatlah penting. PBL memberikan kesempatan bagi siswa yang untuk mengedepankan keterampilan tersebut melalui proses eksplorasi penelitian dengan memusatkan perhatian pada masalah yang relevan. Siswa juga tidak hanya belajar teori, tetapi juga bagaimana menerapkannya dalam situasi nyata. Adapun tujuan dan pengertian dari PBL ini, yang pertama yaitu pembelajaran berbasis masalah atau yang berasal dari bahasa Inggris yaitu problem based learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah, tapi untuk menyelesaikannya itu peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Model problem based learning ini menuntut agar para peserta didik aktif, kreatif, berinisiatif, berinovasi, serta mempunyai motivasi dalam belajar. Tujuan dari PBL ini yaitu untuk membantu peserta didik dalam melatih kemampuan berpikir kritis, memecahkan setiap persoalan dalam dunia nyata, dan mampu bekerja sama dan hidup mandiri. Penjelasan ataupun terkait langkah-langkahnya yang pertama yaitu tahap pertama orientasi peserta didik. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, fenomena atau mendemonstrasikan atau cerita memunculkan masalah, memotivasi peserta didik untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Tahap kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Guru membantu peserta didik untuk mendefinisikan, mengorganisasi tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Tahap ketiga yaitu membimbing melakukan penyelidikan individual maupun kelompok. Guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, dilanjutkan dengan melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan pemecahan masalah. Yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Guru membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan video dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya. Yang terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi dan evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Berikut adalah contoh singkat penerapan model pembelajaran PBL ini pada mata pelajaran ekonomi. Topik misalnya dampak inflasi terhadap kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah penerapannya yaitu yang pertama yaitu identifikasi masalah. Guru memperkenalkan topik inflasi dengan memberikan data tentang kenaikan harga barang dan dampaknya terhadap daya beli masyarakat, sehingga siswa diminta untuk menganalisis bagaimana inflasi mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu pembentukan kelompok siswa dibagi menjadi beberapa kelompok misalnya 4 sampai 5 orang. Yang selanjutnya itu melakukan riset. Setiap kelompok melakukan research untuk mengumpulkan informasi tentang penyebab inflasi. Yang selanjutnya yaitu perumusan solusi. Setiap kelompok merumuskan solusi atau langkah-langkah yang dapat diambil. Yang selanjutnya yaitu mempresentasikan dan mendiskusikan. Setiap kelompok mempresentasikan hasil research dan solusi mereka di depan kelas.
Yang selanjutnya yaitu mengimplementasikan. Dan yang selanjutnya lagi yaitu refleksi. Siswa diminta untuk menulis refleksi tentang pembelajaran yang telah mereka lakukan. Dengan hasil yang diharapkan, siswa tidak hanya memahami konsep inflasi tetapi juga mampu menganalisis dampaknya secara kritis, berkolaborasi dengan kelompok, dan mengembangkan keterampilan komunikasi melalui presentasi. Mereka belajar untuk lebih sadar akan kondisi ekonomi di sekitar mereka. Ini adalah contoh dari kegiatan penerapan pembelajaran berbasiskan masalah, yang seperti penentuan kelompok, diskusi, dan pemecahan masalah. Jadi kesimpulan bisa kita ambil yaitu adalah model pembelajaran problem based learning atau PBL memiliki beberapa kesimpulan penting, yaitu yang pertama, pengembangan keterampilan berpikir kritis, peningkatan kemampuan berkolaborasi, ketiga, keterlibatan yang lebih tinggi, yang keempat, penerapan pengetahuan yang lebih baik, dan yang kelima, pengembangan kemandirian belajar, dan yang keenam, fleksibilitas dalam pembelajaran. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu lagi, ini adalah sumber yang saya ambil dari beberapa sumber. Terima kasih.